supernatural yaitu terawangan, melihat hantu, baca pikiran orang. Kebangkitan supranatural itu enggak selalu enak, enggak seperti yang di Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri, yaitu channel Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia supranatural dan spiritual menurut opini serta pengalaman saya sendiri. Serta kali ini saya akan membahas tentang kebangkitan supranatural dalam diri itu enggak seperti yang kita pikirkan selama ini ataupun yang kita lihat di televisi. Kita bisa untuk lihat hantu dengan mudah, kita bisa untuk membaca pikiran orang, kita bisa untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita selalu. Ternyata enggak seperti itu. Supranatural itu adalah sebuah kejadian alam melampaui batas-batas normal dari kejadian biasanya. Supernatural yaitu adalah kejadian normal, dia di atasnya kejadian yang normal. Seperti itu cara simpelnya menjelaskan supranatural. Makanya itu adalah hal-hal yang kadang sulit untuk masuk nalar. Misalkan terawangan, melihat hantu, baca pikiran orang, terusnya santet, terusnya pelet, pengasihan, ataupun banyak hal lainnya yang hubungannya dengan dunia supranatural ataupun dunia gaib. Manusia itu apakah semuanya punya bakat supranatural? Apakah itu semuanya punya daya supranatural? Kalau itu saya yang jawab, tentu saya akan bilang setiap manusia semenjak lahir itu mempunyai daya energi supranatural masing-masing. Cuman itu bedanya adalah besar ataupun kecil, aktif ataupun enggak aktif, dilatih ataupun enggak dilatih. Itulah yang membedakan. Kadangkala ada orang yang dia itu dulunya peka, lalu yaitu sekarang jadi enggak peka karena mungkin dia itu orangnya pemabuk, main cewek ataupun semacamnya. Tiba-tiba semua hal supranatural itu seolah-olah tertutup, seolah-olah hilang, seolah-olah dia enggak bisa merasakan hal-hal supranatural lagi. Ataupun itu adalah orang yang enggak pernah merasakan, tetapi sekarang tiba-tiba mengalami kebangkitan supranatural karena banyak faktor. Yang nomor satu adalah karena dia dibuka oleh orang lain. Terusnya yang nomor dua adalah karena dia itu mengalami kejadian yang dekat banget dengan maut, maka itu akan memicu bangkitnya daya supranatural. Terusnya yang ketiga, karena dia itu ada kodam ataupun makhluk gaib yang ikut dengan dia, sehingga nanti itu akan memicu tumbuhnya, terbukanya daya supranatural seseorang. Selanjutnya yang nomor 4 alias yang terakhir adalah karena ternyata manusianya itu rajin untuk tirakat, walaupun itu mungkin enggak disadarinya ataupun yang disadarinya. Selanjutnya adalah dia itu ternyata berada dalam sebuah lokasi yang lokasinya itu penuh banget dengan daya spiritual. Seperti itu bisa saja akan memicu munculnya daya supranatural yang terpendam dalam diri kita sedari kecil dulu.
kebangkitan supranatural itu ternyata enggak seindah di televisi, bisa wah gini-gini, enggak seindah di YouTube juga yang nanti katanya bisa ini, bisa ini, bisa itu. Enggak seperti itu juga. Kebangkitan supranatural itu akan banyak dampaknya kepada manusianya kalau dia itu enggak kuat, ataupun ia itu ternyata enggak punya lingkungan yang bagus. Itu malah akan jadi hal yang negatif bagi seseorang. Contohnya adalah kebangkitan supranatural yang paling nomor satu itu biasanya adalah intuisinya naik, kepekaannya naik, mata batinnya akan muncul secara tiba-tiba, secara kontinu, bertahap. Semakin lama akan semakin tajam, semakin lama akan semakin tajam, dan seterusnya. Mata batin, intuisi, kepekaan itu akan bisa membuat orangnya merasakan perasaan orang lain secara mentah, secara bulat-bulat. Dia itu merasakan, mengkopi dari orang yang dia rasakan tadi. Misalkan yaitu merasakan orang yang sedang patah hati, maka tiba-tiba ikut merasakan sakit hati yang teramat sangat, padahal dia sebenarnya baru baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia akan jadi merasakan sakit hati, dendam, marah, dan semacamnya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya yang nomor dua adalah Anda itu akan jadi punya banyak pengetahuan yang Anda sendiri nggak pernah belajar. Misalkan ilmu-ilmu pengobatan, ilmu-ilmu hal-hal gaib dan semacamnya, tanpa Anda belajar. Kayaknya itu bagus. Iya, itu bagus kalau Anda bisa mengendalikan ataupun Anda bisa memahami apa yang Anda dapat. Kalau Anda itu hanya akan jadi tempat para jin untuk eksis. Mereka itu akan muncul dalam mimpi dan mereka pura-pura sebagai yang ngasih ilmu-ilmu tersebut. Padahal itu adalah Anda yang mengakses ilmu dari alam sekitar Anda, ataupun itu adalah ilmu-ilmu dari leluhur Anda. Itu tadi bahayanya kalau Anda enggak bisa memahami, Anda hanya akan jadi terjebak oleh makhluk gaib yang pura-pura sebagai pemberi ilmunya. Seperti itu. Terusnya yang nomor tiga adalah tubuh Anda akan jadi sering sakit, merasakan capek tanpa sebab. Kenapa? Karena Anda itu energinya memancar tanpa bisa terkendali. Kalau itu Anda mengalami kebangkitan supranatural tanpa belajar, ataupun mengalami kebangkitan supranatural tapi Anda enggak bisa menemukan tempat yang tepat untuk konsultasi. Seperti itu, ataupun guru ya. Seperti itu. Terusnya yang nomor 4 alias yang terakhir, pikirannya itu lebih maju, lebih cepat daripada lingkungan sekitar Anda. Itu kan kayaknya bagus. Itulah tadi masalahnya. Anda itu pikirannya akan lebih tinggi daripada orang lain. Jadinya Anda itu akan merasa tersingkir dari lingkungan Anda. Karena orang-orang enggak ada yang bisa memahami pemikiran Anda, sehingga Anda akan jadi sering marah-marah, ataupun malah Anda jadi semakin orang yang sombong. Jadi kamu ini mikir kayak gini nggak bisa, padahal ini kan gampang gini-gini. Itu kan Anda yang sudah mengalami kebangkitan supranatural. Kalau untuk yang umum ya masalah berat, tapi kalau bagi Anda hal yang remeh-temeh. Berbeda bagi orang umum dan bagi orang yang punya kebangkitan supranatural, itu berbeda. Itu akan bisa jadi baik kalau Anda bisa memahaminya dan mengendalikannya. Kalau enggak, Anda hanya jadi orang yang sombong, ataupun Anda jadi orang yang tertutup. Jadi kayak gitu itu. Ternyata kebangkitan supranatural itu enggak selalu enak, enggak seperti yang dipikirkan, enggak seperti yang diomongkan banyak orang.
hal-hal kayak gitu itu harus bisa untuk lebih dipahami bagi Anda-Anda yang mungkin mengalami kebangkitan supranatural. Selanjutnya itu adalah cara untuk mengendalikannya itu bagaimana. Tentu saja itu akan ada video terusannya ini karena itu lebih berat dan mungkin sekarang itu akan jadi terlalu panjang. Sekian dulu, jumpa lagi di video-video selanjutnya dan jangan lupa like, subscribe, serta komentar dan share-nya jika Anda berkenan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dan rahayu.